Kembali lagi di channel saya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait salah satu hal yang paling mendasar dalam berinvestasi. Jadi, hal ini kadang terlupa, terutama bagi orang-orang yang baru terjun di dunia investasi. Hal itu adalah tujuan. Jadi seringkali saya temukan ketika kita berbincang-bincang ya dengan rekan itu, tujuan investasimu itu apa? Nah, dan ajaibnya itu cukup banyak yang tidak bisa menjawab tujuannya apa. Nah, kadang jawaban yang diberikan hanya ya cari untung, cari cuan. Ya memang investasi itu cari cuan, tapi cuannya itu untuk apa? Atau untungnya itu untuk apa? Nah, kadang ini yang terlupakan. Padahal kalau kita mau lihat, ini ada salah satu artikel ya di Bursa Efek. Nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi. Jadi di artikel ini ada satu kalimat yang menarik, yaitu apakah tujuan utama dari berinvestasi? Jadi setiap orang pasti memiliki tujuan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan investasinya bisa saja digunakan untuk menikah, bangun rumah, biaya anak, traveling, atau sebagainya. Nah, setelah kita menentukan tujuan, barulah kita mulai berinvestasi. Jadi ini satu artikel yang menurut saya sangat menarik karena di Bursa Efek sendiri, Bursa Efek Indonesia sendiri, menekankan bahwa tentukan dulu tujuanmu, barulah berinvestasi. Jangan berinvestasi dahulu, baru mencari-cari tujuannya. Nah, kenapa demikian? Kenapa tujuan itu menjadi hal yang penting? Nah, ini ada salah satu paper lagi yang menarik dari Morgan Stanley. Jadi berjudul Kenapa Memiliki Tujuan Itu Adalah Kunci dari Investasi. Nah, sama penulis-penulis di Morgan Stanley ini menurut saya mengalami hal sama yang saya rasakan. Jadi kebanyakan orang-orang yang menginvestasikan uangnya itu sangat-sangat mudah dipengaruhi, terutama jika ada rumor-rumor atau berita terkait investasi yang lagi viral, sedang viral. Kalau di tempat saya biasanya itu saham. Jadi ketika ada saham terbaru, sahamnya cukup viral ya, ada beberapa pihak yang melakukan istilahnya pom-pom ya, melakukan pemberitaan secara masif terkait saham tersebut. Nah, orang tersebut secara tidak langsung mulai tertarik dan masuk. Ya, selama masuk ke saham atau investasi tersebut sesuai ya dengan tujuan mereka tidak masalah. Tapi terkadang yang terjadi adalah orang masuk ke investasi tersebut, ya coba-coba saja, siapa tahu cuan gitu. Siapa tahu bisa perform. Ya, padahal itu belum tentu sesuai dengan tujuan mereka. Dan di artikel ini ditulis hal yang semenarik. Tujuannya apa? Ya hanya coba-coba, siapa tahu dapat uang cepat. Dan secara neuroscience membuat kita merasa lebih baik. Nah, hal ini menurut saya sangat berbahaya. Kenapa demikian? Jika alokasi sumber dayanya tidak banyak, ya coba-coba misalkan cuma 100.000 ya mungkin tidak masalah. Tapi ketika alokasinya sudah 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan ternyata investasi tersebut tidak berjalan sesuai yang diinginkan, misalkan sampai amit-amit sampai rugi 50-70%, maka kerugian tersebut bisa menghambat Anda dalam mencapai tujuan yang sebenarnya Anda impikan, yang rekan-rekan impikan. Seperti itu. Jadi benar-benar
benar-benar bisa menghambat. Nah, di sini dituliskan juga ketika sudah mengidentifikasi satu tujuan, jadi rekan-rekan akan terstimulasi untuk membuat atau menentukan kira-kira program investasi apa. Contohnya instrumen apa yang bisa saya gunakan. Lalu seberapa besar resiko yang bisa saya ambil. Perlu nggak saya ke financial advisor untuk mendapatkan masukan-masukan yang sekiranya saya lupa, tidak saya pertimbangkan. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas, maka rekan-rekan ini bisa membuat satu program dan teman-teman fokus, rekan-rekan itu bisa fokus di sana. Jadi ketika ada berita-berita terkait, oh ada investasi baru, rekan-rekan tidak mudah terpengaruh. Yang mana, ya kembali lagi keberuntungan dalam investasi itu ada orang yang hanya coba-coba berinvestasi dan tahu-tahu beruntung mendapatkan keuntungan yang banyak, semisal di Bitcoin ya, atau di kripto itu banyak sekali, ya tentu saja bisa, tapi saya sih tidak menyarankan rekan-rekan menggantungkan cuan yang menggantungkan keuntungan dari sekedar keberuntungan ke sekedar keberuntungan. Jadi membiasakan rekan-rekan untuk membuat satu program terstruktur sebelum memutuskan untuk berinvestasi di instrumen tertentu. Nah, pentingnya tujuan itu juga didukung di salah satu artikel dari SSRN ya, itu Social Science Research Network. Jadi ini platform kalau rekan-rekan ingin mencari paper penelitian terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi ini ada paper 30 Mei tahun lalu. Jadi penulis itu memberikan satu kesimpulan menarik ya dari paper ini, dengan rekan-rekan itu membuat satu tujuan yang jelas, yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip hidup dan prioritas rekan-rekan sekalian, maka dapat meningkatkan performansi investasi dan mencapai kesuksesan finansial. Nanti rekan-rekan bisa baca secara lengkap di platform ini. Nanti saya sertakan linknya, bisa download gratis, tidak perlu bayar. Nah, jadi akhir kata, saya ingin kembali lagi ya, kembali back to basic. Jadi sebelum rekan-rekan memutuskan untuk berinvestasi, mohon kiranya untuk merenung dulu, merenungkan apa tujuannya. Nah, dari tujuan itu, nanti rekan-rekan bisa naik ke tingkat berikutnya, mulai menentukan tingkat resiko, mulai menentukan instrumen apa, berapa lama, dan bagaimana cara evaluasinya. Kembali lagi, tidak lupa dan tidak henti-hentinya saya ingatkan, investasi apapun pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Dan risiko terbesar adalah ya tujuannya tidak tercapai. Sudah tujuannya tidak tercapai, uang yang digunakan untuk investasi bisa juga berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya. Jadi disinilah pentingnya rekan-rekan untuk kembali lagi ke hal yang paling inti, yaitu tujuannya apa. Nah, semoga teman-teman menemukan tujuannya dalam berinvestasi dan kiranya mendapatkan instrumen yang pas, yang semoga apapun tujuan finansial rekan-rekan dapat tercapai. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan semoga tetap cuan di investasi yang rekan-rekan lakukan. See ya.